Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Swastiastu, Namaste, Salam, salam nama budaya. Malam ini kita ketemu lagi di channel kita, channel Jiwa Tua atau Jitu. Masih tetap bersama narasumber kita yaitu Mas Kace dan yang kepo-kepo Kang Dias. Sebelumnya kita, Mbah, apa kabar Mbah? Baik, habis ngopi. Baik, ngopi ya, alhamdulillah. Kang Dias apa kabar? Baik, belum ngopi. Belum ngopi. Biar lebih baik ngopi. Ngopi lah itu. Ya, sebelumnya kita sempat bahas waktu itu All Soul. Dan setelah itu kita bahas masalah usia ya Bang. Ya. Usia berapa All Soul itu mulai kelihatan. Nah, di malam ini kita bahas mengenai apa hubungannya pikiran dengan jiwa. Kayaknya bahasannya menarik nih Bang. Pikiran dan jiwa. Enggak gantian, maksudnya narasumbernya itu ganti nanya ke host. Tuh, itu Nanti Pak. sekarang. Itu Ini sih yang menarik sekarang bahwa ya, Apa nih? harus dibalik. Kita kan udah 2 konten. Saya ditanya mulu kan. Gantian saya nanya. Gantian. Tuh, ya nanti terserah Mas Dias mau nanya apa. Ya harus nanya lah udah. Iya, depan berarti kamera. Kalau nggak nanya nggak dapet ilmu ntar. Iya. Kayaknya mau ngerjain host nih. Enggak, bukan ngerjain. Mungkin sesi ini saya mau nanya lah ya. Kita kan setahu saya nih, Kang Wira kan tahu ya mengenai metafisika lah. Kita ngomong hingga ke-6 lah segala macam lah ya. Nah, pada umur berapa nih kira-kira? Oh, kita tahu nih kita punya kemampuan metafisika seperti itu. Misal metafisika kan banyak ya, luas atau dalam merasa atau feeling lah, atau bisa ngelihat jurik lah atau apa. Nah, kira-kira pada usia kapan bisa merasakan hal itu? Kalau untuk keanehan sih sebenarnya itu bisa dibilang pas SD ya. Berarti SD. Masih muda banget ya. bukan muda, kecil itu. Oh iya, Masih kecil. 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 Piyik ya. Tapi belum mudang. Oh ya, ya. Belum mudang waktu itu belum mudang. Fenomenanya apa itu? Ya benar. Ah, Apa yang dirasakan atau dilihat atau apalah. itu sih belum terlalu sensitif ya. Belum terlalu sensitif. Nah, pas semenjak kira-kira SMA lah. SD apa SMA yang Tadi SD. SD ini Ini bahkan SMP-nya nggak ada. Dia loncat dari SD Kan ke dulu loncat SMA. dulu. Nggak sekolah SMP. Nah, waktu itu kan belum mudang. Kalau waktu masih SD itu belum mudang lah gitu. Oke. Untuk hal-hal seperti itu. Ya. Kita anggapnya biasa aja kan gitu. Nah, pas semenjak SMA baru mulai ngelihat yang aneh-aneh lah gitu. Apa yang aneh nih? Misalnya nih, contoh lah, Contoh misalkan jurik lah gitu kan. Oh. Yang gurih-gurih aja, yang gurih-gurih. jurik. Apa yang dilihat waktu itu? Ya kayak misalkan sosok kuntilanak, Yang umum-umum umum-umum, gitu ya. oke. Itu terus Pocong. yang berterbangan di langit, yang gitu-gitu aja lah gitu kan. Itu sampai bisa dibilang melihat sesuatu yang benda-benda pusaka ya, benda-benda pusaka yang berbentuk keris bisa keluar dari satu makam gitu. Pas pertama melihat, Ini kok jadi dibalik ya, mesti gue yang nanya, kenapa gue yang ditanya? gantian. Pertama melihat itu kita ngomong apa yang perasaannya, feel-nya apa? Apakah kaget lah, apakah Takut. takut atau gimana? Atau biasa aja. Atau Karena udah biasa. temenan. Iya temenan. Kalau waktu awal sih bisa dibilang yang apa ya, yang apa
Jadi gini, begitu kita ngeliat sosok tersebut, kan kita sebelumnya pernah lihat di TV tuh, di film-film Punya horor. TV. Enggak, maksudnya sebelumnya pernah lihat di TV kan, oh bentuk ini seperti ini, Oh, iya. seperti ini kan gitu. Pas kita ngeliat langsung ternyata oh bener loh, ternyata yang ada di TV itu bener gitu. Wujudnya seperti ini, jalannya seperti ini kan gitu. Oke. Nah seperti itu sih. Oke. Kalau untuk rasa takut, alhamdulillah enggak. Nah, Tapi sieun, sian itu. Sama Wedi. aja. Mendeni. Terus kalau udah melihat seperti itu berlangsung berapa lama? Apakah sering lihat atau apa? Intensitasnya. Frekuensi sering. dalam melihatnya? sering. Sering melihat. Nah, kalau pas pernah nggak nanya ke orang yang mungkin ya kita ngomong yang paham metafisikal atau ke orang tua sendiri, Curhat gitu, curhat. curhat lah kenapa Aku begini. begini lah. Menurut aku begini. Pernah nggak? Gimana nggak Kalau untuk ngomong ke orang lain lah dalam artian apa yang dilihat itu? waktu itu sih kita belum berani untuk terbuka untuk hal seperti itu. Karena takut dianggap gila kali ya. Iya, Oh, oke. takut dianggap gila. Karena kan apa yang kita lihat kan belum tentu orang lain bisa lihat kan gitu. Ya, Ya kan? ya. Yang ada kita dianggap ngada-ngada kan gitu. Anggapnya apa ya, gila lah. Nah, waktu itu untuk menyikapinya makan dulu biar nggak grogi. Nah, grogi mantep bos. Waktu Tiris. waktu melihat itu cara mencikapi gimana? Mungkin kan gini, ini buat pengetahuan yang lain juga ya. Kalau mungkin awal-awal melihat itu kan biar orang bisa bisa mencontoh lah apa yang untuk menyikapi seperti itu. Gini. Pertama kita melihat sosok-sosok seperti itu pasti kaget Ya, karena bentuknya beda dengan kita ya, berbeda gitu. Dan yang lebih kaget lagi pasti nongolnya tiba-tiba kan. Oh, Nah, nggak ngasih tahu dulu. ngasih tahu dulu, jadi kayak petak umpet. Oke. Sebenarnya sih gini, awalnya pasti kita kaget dengan melihat sosok seperti itu kan, kaget. Cuma balik lagi, karena memang mereka dengan kita kan beda, termasuk dengan alamnya juga. Jadi dibawa santai aja, santai dalam arti gini, ya mereka kita. Oke. tapi itu cuma sebatas ngeliat aja. Sebatas Nggak ngeliat. ada interaksi ngobrol gitu, Enggak. atau ngopi bareng atau Enggak, karena waktu Enggak. itu kebetulan juga sama lagi mas ngobrol mas. Mau ngopi malam-malam, bingung juga. sugan gitu. Hah? Kirain. Udut masalahnya. Nah, oke, kita tadi bicara mengenai metafisika mungkin dari segi hal yang mengenai mistis ya. Nah, yang saya tahu kan, Cuma ini yang penting gini pak. kalau saya dipotong saya belum selesai nanya. Oh, Nanti saya lupa kan repot. Saya semua menyelesaikan pertanyaan dulu, jangan dipotong. Dia makan dulu aja biasanya. Main interupsi aja. Jadi gini, yang itu kan dari sisi metafisika mungkin dari orang yang kebanyakan mungkin ya kalau kita sebut sekarang anak indigo lah atau apa bisa melihat jurik lah, melihat yang sebangsanya lah atau apa. Nah, yang saya tahu nih Kang Gira kan juga punya kemampuan untuk memijit. Nah, mulai kapan mau bisa memijit ini dari kapan? kalau untuk mijit sendiri sih kurang lebihnya udah 2 tahunan lah Berarti baru ya? untuk lebih intensnya. Enggak, maksud saya Awalnya itu mencoba semenjak untuk ya mungkin tiba-tiba pengen mijit orang yang sakit atau segala macam itu kapan? ya 2 tahunan lah. 2 tahunan yang bener-bener bisa, atau yang waktu mencoba-coba memijit? Kalau maksudnya- mencoba-coba 2 tahunan, untuk benar-benar bisa kurang lebih setahun. Oh, oke. Nah,
orang tua ada yang bisa mijit juga? Nggak ada. Nggak ada. Nah, ini yang mau saya tanyakan adalah dari mana tiba-tiba ilmu pijit itu bisa? Wah, saya sendiri nggak tahu. Saya nggak tahu karena gini. Nah, kalau nggak tahu, pada saat kita mulai pijit orang, mulai memijit gitu, apa sih yang dirasain atau apa sih, oh harus mijit bagian mananya? Oh gitu. Jadi gini. Begitu saya ngeliat orang, misal secara dalam hati ya, kita bicara hati ya, ini perlu ditolong Ya. gitu. Terlepas masalah kita bisa atau enggaknya, atau kita tahu atau tidaknya sakitnya orang ini, yang penting kita ikutin kata hati aja. Hati kita pengen nolong, udah kita tolong. Kalau masalah yang mana harus dipegang, nggak tahu, itu gerak gitu aja, ngalir gitu aja. Awalnya sendiri emang nggak belajar, maksudnya Enggak, ada yang ngajarin gitu? Enggak ada. Karena gini, dari orang tua saya pun, dari keluarga, nggak ada satupun yang bisa mijit. Termasuk untuk melihat hal-hal seperti itu pun nggak ada gitu. Nah, kalau ditanya bisa dari mana, saya cuma bisa bilang saya sendiri nggak tahu. Berarti Kang Gray termasuk salah satu orang yang terpilih apa untuk nyiksa orang gitu. Untuk ya bukan nyiksa, maksudnya untuk terpilih untuk capek, maksud saya capek pijit, capek melihat kayak gitu, maksudnya bukan. Berarti terpilih untuk dikerjain ya. Ya, terpilih untuk dikerjain. Nah, gini, ini yang menarik adalah itu kan awalnya memang nggak ada bakat, nggak ada orang tua yang bisa mijit segala macam. Pada saat ya, balik lagi ke yang pertama tadi, kan punya kemampuan metafisika untuk melihat juri dan segala macam. Pada saat mijit, bisa nggak sih melihat apa yang ibaratnya apa yang dipikirkan orang yang dipijit atau apa yang pernah dilakukan orang yang dipijit? Bisa melihat apa yang orang itu pernah lakukan atau apa gitu? Bisa. Dan pada saat pijit ngomong nggak ke orang itu? Kalau itu kan karena sifatnya privasi. Jadi apa yang kita tahu udah cukup kita aja. Nah, mungkin pernah nggak dalam itu berpikiran ada satu hal yang harus disampaikan ke orang itu agar orang itu benar, maksudnya benar dalam artian mungkin dia melakukan kesalahan atau apa pada saat mijit, kasih tahu ke dia, besok lagi jangan gini mas, atau bang, atau apa bahasanya. Kalau untuk itu, kalau memang harus kita sampaikan, kita sampaikan. Tapi sebenarnya tetap kita harus minta maaf dulu ya kan, karena kan gini, ada orang yang percaya dan tidak. Itu. Nah, kalau memang itu sesuatu yang kita lihat itu harus kita sampaikan, kita sampaikan. Misal ada orang sakit karena hasil dari perbuatan, ada memang orang sakit itu karena kecapean kan gitu ya. Nah, kalau emang sesuatu itu harus disampaikan, ya sampaikan. Minimal yang tadi Mas Kaca bilang, misal ini sakit ini misalnya, Mas besok kalau bisa jangan begini lagi gitu kan. Nah ya itu masih terus ya perbaikilah sikapnya atau gimana. Biar dia tidak mengulangi kesalahannya. Tapi itu kemampuan itu selalu pasti ketika megang seseorang itu pasti datang, atau hanya beberapa orang, atau nggak sering lah gitu? Lebih tepatnya ya setiap megang. Jadi kalau pas kita ngurut, ini nggak enaknya juga dia tukang urut ya begitu, jadi tahu gitu kan. Misal gini, kita bisa, kemampuan orang kan beda-beda ya. Misal pas saat kita mijit, kita bisa melihat masa lalunya dia nih, kayak flashback yang ada di pikirannya. Ya itu masa lalunya seperti apa sih kan gitu, dari sifatnya seperti apa ya kan? Termasuk juga mohon maaf kelakuannya lah
seperti apa. Oke. Nah, itu proses ini kan kita bicara otodidak ya. Dalam artian bisa pijit. Proses makin bisa itu kan pasti ada tahapnya ya. Kan nggak monoton pijitnya situ orang nggak. Nah, kan pasti ada tahap-tahapnya. Oh, ini makin nambah ilmunya gitu, kadang ngerasa nggak? Kalau itu ya Rasa. Kan ngerasa oh kan mungkin kalau kita bicara pijit yang ada SOP-nya ya, misalkan pijit kaki dulu, habis kaki kemana itu kan yang kebanyakan orang yang sekolah ya, bukan dalam artian ya memang sekolah pijit, dia pijit enak lah bahasanya ya, atau berbeda itu setiap pijit itu titik awalnya itu selalu sama atau beda-beda tergantung penyakitnya. Beda-beda juga. Rasanya gimana? Kalau pas kita ngeliat si pasien ini, misal si A sakit gitu ya, kita dipijit, ya udah pokoknya kita pijit aja, kita pijit dan kita nggak dalam arti yang tadi secara SOP misal dari kaki dulu atau dari mana dulu kan gitu. Kalau kita ya, kalau saya pribadi sih ya udah ngikutin aja, ngikutin dalam arti kalau pas hati saya pengen pegang ini yang saya pegang. Oke, jadi kayak ngikutin hati dan tangannya larinya kemana gitu kan, tapi nggak aneh-aneh kan begitu? Enggak. Paling sebenarnya sih kalau saya itu sebenarnya ada pijit plus juga. Oh, plus ya. Ada. Plus apa? Plus kopi plus udut. Oh, itu yang dipijit harusnya dia ini tuh kan. Tapi bayar nggak? Enggak. Belum. Enggak, berarti kalau udah ada kopi sama udut nggak bayar. Udah ya. Ini mungkin kalau kita ngomong metafisika yang mijit itu adalah perewangannya kali ya. Kodamnya yang mijit, jadi Anda nggak punya kemampuan kali ya. Kebetulan saya di sini punya kodam 4, Mbak. Oh iya. 4 itu jadi gini, kodam saya. 2 tangan, 2 kaki. Oh iya. Nah, fungsi kodam itu kan biasa bisa bilang gini. Kalau kita tanya ke orang lain, tahu kodam nggak? Tahu misalnya. Fungsinya kodam apa? Membantu kan gitu. Nah, setiap manusia itu punya kodam. Oke. 2 tangan, 2 kaki. Kenapa saya bilang 2 tangan, 2 kaki? Maksudnya sama kan membantu. Pernah mijit pakai kaki? Hah? Belum. Oh, berarti buat tendang. Berarti kodam yang 2 belum dipakai. Belum kepakai. Alhamdulillah udah kepake, Mbak. Buat tadi katanya belum pijit, buat pijit. Kalau buat pijit enggak. Enggak kan, berarti 2. Kaki tangan kiri kanan kan. Yang 2 belum difungsikan kan. Mungkin saya sih besok difungsikan lah ya. Itu kiri enak kanan itu kan lebih enak. Mungkin Kang Des mau jadi bahan percobaan. Majeret. Nah, ini kan yang menarik tadi adalah satu tidak punya kemampuan pijit, ya kan. Kedua, pijit itu akhirnya ngalir dengan sendirinya. Dan dalam pijit kadang bisa, bukan kadang sih, dalam pijit bisa melihat apa yang di pikiran orang itu, apa yang telah dia lakukan. Ini yang menarik. Nah, beberapa kan pasti ada orang titik baliknya, ilmunya nambah tanpa nggak sengaja, ibaratnya kalau ini ya auto download ya, auto install baru itu, terus langsung running jalan aplikasi teknik pijitnya itu. Nah, ini pernah kita bahas di konten yang kemarin kalau nggak salah ya, bahwa orang yang bisa mijitnya biasa tiba-tiba ke lokasi mana gitu kan, tiba-tiba nambah ininya tanpa disengaja. Nah, merasakan hal itu nggak? Misal habis dari mana, mungkin bukan tiba-tiba bisa nambah nih ilmu pijitnya nih, habis pergi dari mana lah, bukan tujuannya, bukan gini, tujuannya bukan untuk siarah atau untuk minta lah apa segala macam di tempat-tempat yang angker lah, wingit lah kalau kita bilang ya, dalam bagian terus kita kirim doa ke mungkin makam itu adalah dulunya bekas tukang pijit terkenal gitu kan, terus kita karomah, minta karomahnya tukang pijit itu biar kita bisa pijit makan mas, gitu kan. Jadi mas nggak diajak ngobrol, makan aja mas. Saya dengar ini. Jadi
dengar juga butuh tenaga ya. Apa namanya, pernah nggak merasakan, oh aku habis dari sini tiba-tiba ilmu nambah, atau dikasih tahu orang nih, bisa, wah nanti ilmu lu nambah mas Kang, segala macam. Nah, pernah nggak di habis dari suatu tempat gitu, Kang Wira merasakan ilmunya nambah? Oh, pernah. Tapi itu pun nggak unsurnya nggak sengaja ya. Nggak Oh iya, sengaja, iya dalam arti maksudnya nggak sengaja, Ya. bukan sengaja siara atau apalah. pas saya pengen ke satu tempat, saya datang ke sana, saya main ke sana, ya cuma sekedar ngeliat-ngeliat aja gitu kan. Cuma ngeliat-ngeliat ke sana, terus setelah sampai sana, udah saya coba akhirnya hanya kirim doa untuk almarhum yang ada di situ. Makam dong. Bukan makam. Oh bukan makam. Bukan makam. Kok kirim doa yang ada di situ kan bukan makam? Karena di setiap tempat itu kan pasti ada ini ya, ada makhluknya lah. Oke. Kita ke situ, kita Melihat. Pas ke situ ngelihat. Ya ada lah. Oh, ngelihat apa enggak? Melihat. Oh iya. Nah, kita kirim doa, setelah kirim doa sudah. Dan tujuan saya kesana itu cuma sekedar main aja sih, nggak ada sesuatu yang spesial gitu kan. Karena gini, jangan pernah mencari sesuatu yang kita inginkan. Jangan pernah datang ke satu tempat dengan tujuan tertentu. Oke. Jangan mengharapkan begitu kita datang ke suatu tempat, terus kita pulang dapat apa enggak. Kita los aja, nggak usah mikirin macam-macam. Yang kita datang, kita doa di sana, udah selesai, pulang. Oh, nah ini kan menariknya adalah pada saat ke situ tiba-tiba secara nggak sengaja ilmu kita nambah. Kemarin dibahas yang di konten yang kemarin adalah mungkin residual energi dari orang yang bisa memijit ya, dalam artian penyembuhan, dalam arti bisa mijit, bisa saja keserap dia, kalau nggak dia mungkin keserap ke diri Kang Wira mungkin kan. Beberapa ilmunya dia mungkin masuk tanpa disadari, dan akhirnya mungkin Kang Wira bisa mengaplikasikan dia punya ilmu, mungkin seperti itu ya. Tapi kalau gitu nanti akan ada pertanyaan, kenapa dia? Iya, gitu. Kenapa nggak temennya yang lain gitu? Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, itu pas ada di mana? Sebut nama nggak ya? Nggak apa-apa, sebut aja. Kita juga ini aja, fair aja sih sebenarnya. Waktu itu pas dari Lasem. Rembang ya? Jawa Tengah. Ya. Oke. Di tepatnya mungkin di mungkin lokasinya ya. Ini bukan dalam artian terus kita mau mengarahkan orang kalau bisa mijit harus ke sana, enggak. Nanti orang yang tiba-tiba banyak orang kelas. banyak kelasem terus ke tempat itu komennya Kang tiba-tiba pengen menyerap residual energi yang ada di situ, enggak. Tapi mungkin buat pengetahuan kita aja bahwa oh pas Kang Wira sendiri pas ke sana dapatnya apa. Nah, itu berarti di situ jawabannya kenapa Kang Wira yang dipilih, karena Kang Wira simbian. Kayak gini, saya terus terang aja, saya kesana pun nggak ada tujuan apa-apa, cuma sekedar main, ya anggap aja kita wisata kan gitu. Saya wisata, saya nggak punya tujuan apa-apa kok, enggak. Dan saya pun di sana tidak meminta sesuatu, enggak, cuma sudah datang karena saya tertarik pas ngeliat gambar gitu kan, ya apa di Mbah Google gitu, saya lihat tuh, saya tertarik nih dengan tempat ini, udah saya kesana. Ke sana, terus googlingnya di Yahoo ya, nggak mungkin. Enggak, googling nggak di Google kan, nggak mungkin googlingnya di Yahoo kan. Terus ya udah ke sana, Ada cuma suara itu. datang, ada suara apa? biasa, Pas, nggak apa-apa. Biarkan itu. biarin aja. Kita di atas ya. Astral. Oke, kita ngomong tadi di Lasem ya. Tepat
tempatnya di mana? Kan ada lokasi kan. Kelenteng tertua sih. Kelenteng tertua di sana. Nanti di googling. Tapi bisa mijit diri sendiri nggak? Hah? Mijit diri sendiri gitu bisa nggak? Kaki Nah, gitu. Bisa sakit punggung gitu bisa mijit sendiri nggak? Kalau punggung susah mas. Oh nggak bisa ya. kaki langsung Makanya kan Bisa. Wow luar biasa. Kayak babi ngepet aja ngesek. Sama ada. enggak. Saya tadi tertarik dengan bahasa bisa menolong diri sendiri. Makanya saya kalau kita sakit punggung sendiri bisa nggak kita mijit diri sendiri kan? Itu tadi pertanyaannya. Berarti kan Mijit jempol bisa kan? bijak Nah, mijit juga kan? ya. Ya itu. Berarti punggung bisa dipijit dari jempol ya? Kalau punggung kan tadi saya bilang gesek aja ke tembok. Enggak. Terlalu tinggi tadi bahasanya, bisa menolong diri sendiri kan nggak mungkin. Namanya juga di mana-mana orang kalau seorang penyembuh itu juga susah menyembuhkan diri sendiri. Bermanfaat, terus bisa menolong juga untuk keluarga dan orang lain. Keluarga siapa? Keluarga sendiri dan keluarga orang lain. Keluarga orang lain. Keluarga orang lain. Berarti yang- kalau orang lainnya belum berkeluarga belum bisa ditolong. Dia lain. nggak usah grogi. Boleh Nggak usah, makan, iya, boleh masalah. ngopi kok. Enggak, masalah biasa Ada saya yang nanya. bala-bala, ada Kenapa saya yang singkong. ditanya kan gitu. Nih malam ini terus terang kaget gua asli. Oke. Ya udah gini, berarti tadi kesimpulannya adalah semuanya mengalir sendiri ya. Ya, Oke. semua mengalir sendiri. Terus kalaupun kita tertarik terhadap satu tempat, kalau misalnya kalian mau datang ke tempat tersebut, nggak apa-apa, datang aja. Di sana kalian bisa kirim doa, karena setiap tempat pasti ada ada ininya lah, ada makhluk lah, kita bicara makhluk aja ya. Oke. Nah, terus ya itu intinya, Yo. jangan mengharapkan sesuatu, karena kalau emang sudah waktunya, tanpa diminta pun pasti akan datang. Dan satu lagi, Banyak pesan sih. iya, Saya nggak nanya pesan dan kesan buat pemirsa, enggak. efek grogi mbak. Itu belum. Karena biasanya saya yang nanya gitu. Itu Malam belum. ini terus terang, Ini kok jadi gue yang ditanya. saya belum bertanya mengenai kesimpulannya belum. Jangan dijelasin dulu. Saya nggak nanya itu. Jadi gini. Berarti tadi dalam lanjut yang serius nih, udah serius nih. Jadi sebenarnya kita udah konsep, udah konsep semuanya, tapi sengaja kita kerjain dia. Maksudnya dia kan sering nanya. Habis gue malam ini. Ya, dia sering nanya mengenai A, B, C, D gitu, karena gantian. Saya yang nanya, dan ini nggak tanpa ada skenario apapun, cuman ya kita asal ngalir aja nanya. Intinya adalah dalam topik tadi kan kita mau menghubungkan antara hubungan pikiran dan jiwa. Ibaratnya mind and soul. Jadi kurang lebihnya adalah inilah yang akan kita bahas sebenarnya. Cuman kan mungkin kalau kita menjelaskan secara teori pikiran itu apa, soul itu apa, mungkin untuk yang kita ngomong awam mengenai hal itu akan susah untuk mencerna sebenarnya. Jadi ini sengaja saya nanya ke host kita, Mamang Gojek, Mamang Pijit ini. Tadi nggak nganter GoFood kan? Enggak, oke. Jadi dia masih fresh sebenarnya, karena tadi nggak habis nganter orang, nggak habis nganter makanan. Jadi pikirannya juga udah bener masih fresh juga. Sebenarnya saya cuma mau menyimpulkan ya, membuat gampang itu adalah ini adalah hubungan antara pikiran dan jiwa. Oke. Cuma itu lebih sekedar itu, dan semoga sih bisa menangkap dengan mudah hubungan antara pikiran dan jiwa kita. Jadi semuanya berawal dari pikiran, kemudian itu berhubungan dengan jiwa kita pasti akan bisa. Dari saya pribadi, untuk mengenal jiwamu maka berpikirlah gitu. Ketika berpikir maka kau akan mengenal jiwamu gitu. Makanya tadi kan kenapa bisa berpikir saya bisa mijit, saya bisa ini, itu kan berawal dari pikiran. Yang akhirnya secara tidak langsung
jiwanya itu kebuka dan menjadi apa. Nah, sekarang gini. Udah ditutup. Oke, teman-teman, aduh, jujur malam ini saya kejebak nih, asli gue grogi. Terima kasih ya udah menyaksikan channel kami, channel Jitu Jiwa Tua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, Namaste, salam sejahtera. Grogi gua.